Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan final project dari 3 mata kuliah. Yang pertama dari perancangan basis data, yang kedua dari rekayasa perangkat lunak, dan yang ketiga dari pemrograman visual. Judul final project dari kelompok 5 yaitu aplikasi absensi karyawan. Dan ini kelompok dari kelompok 5. Ada saya sendiri Anton Lubis Permana, ada teman saya Tiknar, Yoga Syahramdan, dan Muhammad Farid Harti. Dan ini poin-poin yang akan saya dan teman-teman bahas. Yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian, desain use case, dan tampilan aplikasi. Yang pertama itu latar belakang masalah. Absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu perusahaan. Setiap perusahaan yang membutuhkan informasi mengenai karyawan atau pegawai tentu akan melakukan absensi. Hal ini juga terjadi pada proses kehadiran. Kegunaan absensi ini terjadi pada pihak karyawan atau pegawai dan pihak pengada proses kehadiran. Salah satu kegunaan absensi ini untuk pihak karyawan adalah atau pegawai antara lain untuk perhitungan penilaian karyawan, dan salah satu kegunaan informasi absensi untuk pihak pengada yaitu untuk melakukan evaluasi kepada perusahaan atas kepuasan atasan terhadap kinerja karyawan dan sebagai tolak ukur ke depan guna pemberian nilai yang lebih baik. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama itu bagaimana membangun sistem informasi absensi menggunakan input barcode. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan informasi hasil dari sistem informasi absensi dengan desktop. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk membangun sistem informasi absensi dengan input barcode, untuk mengintegrasikan elemen sistem informasi absensi dengan aplikasi berbasis desktop. Yang terakhir, untuk membangun sistem informasi yang mampu memberikan informasi yang akurat. Terus ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama itu sistem dibangun untuk diimplementasikan dengan menggunakan desktop aplikasi. Jadi yang sistem kita bangun itu hanya menggunakan desktop application. Terus yang kedua, pengguna sistem informasi desktop ini diperuntukkan hanya untuk sistem kehadiran. Jadi emang khusus aplikasi ini dibuat hanya untuk sistem kehadiran saja. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang kita gunakan yaitu SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu metodologi yang digunakan untuk menggambar proses untuk membangun sistem informasi. Dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi dalam cara yang sangat disengaja, terstruktur, dan teratur, mengulangi setiap tahap siklus hidup. Pengembangan sistem siklus hidup menurut Elliot dan Strachan dan Redford tahun 2004 berasal pada tahun 1960 untuk mengembangkan skala besar fungsional sistem bisnis di zaman skala besar konglomerat bisnis, sistem informasi kegiatan berkisar berat pengolahan data dan angka-angka rutinitas. Terus ada tahapan-tahapan SDLC. Yang pertama itu ada planning atau tahapan awal, ya, sebuah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Jadi pada fase ini perlukan analisa dan kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Yang kedua ada analisis, yaitu sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerja sistem, waktu penggunaan sistem, dan lain-lain. Terus yang tiga itu ada desain. Sebuah sistem penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database dan spesifikasi file, dan program desain. Jadi ketika perencanaan sudah dilakukan, terus analisis sudah, maka kita buat desainnya. Desainnya mau seperti apa sesuai kebutuhan.
Terus ada implementasi, yaitu proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Terus ada build atau proses pengujian pada sistem yang sudah dibuat. Jadi setelah diimplementasikan, maka kita harus uji kelayakan intinya untuk build. Terus ada maintenance, yaitu proses yang dilakukan oleh admin atau programmer untuk menjaga sistem supaya berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai desain use case. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridati dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Anton Lubis Permana, yaitu mengenai tentang desain use case dari aplikasi yang kita buat. Nah, use case diagram yang pertama ini adalah tampilan dari awalnya gitu admin dan juga karyawan, di mana admin bisa melakukan login, membuat laporan, dan administrasi data karyawan. Lalu, karyawan bisa melakukan absensi, cuti, dan juga izin di aplikasi tersebut. Use case diagram login. Admin melakukan atau memasukkan username dan juga password. Lalu di use case diagram laporan, admin terdiri dari laporannya ada keseluruhan dan juga laporan harian. Lalu selanjutnya adalah use case administrasi pegawai. Use case diagram administrasi pegawai, di mana admin bisa menambahkan data karyawan terbaru, atau selanjutnya ada menghapus atau mendelete data karyawan, dan juga admin bisa melakukan update terbaru dari data karyawan tersebut. Selanjutnya adalah use case absensi pegawai, use case diagram absensi pegawai, di mana user bisa melakukan izin dan juga cuti selain mereka absensi di hari tersebut. Selanjutnya adalah kelas diagram. Berikut ini adalah tampilan dari kelas diagram ataupun ERD yang kita gunakan. Tampilan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yoga Syahramdan. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah package diagram. Package diagram di sini admin dan juga pegawai atau karyawan dianalogikan sebagai user, di mana mereka bisa mengakses login, data karyawan, absensi karyawan, dan juga laporan. Nah, selanjutnya adalah activity atau activity diagram dari absensi pegawai, yaitu cuti, di mana sebelumnya pegawai atau karyawan melakukan konfirmasi kepada admin untuk mengajukan cuti ataupun mengajukan cuti di hari apa dan sebagaimana. Lalu admin akan melakukan penginputan, pendataan atau melakukan menambahkan lah setidaknya, yaitu di mana user memilih menu input absensi, lalu sistem akan menampilkan form data input absensi cuti ya. Selanjutnya user mengisi form data absensi cuti, mereka memilih memasukkan di situ, lalu sistem akan memvalidasi data. Jika false atau data akan gagal ditambahkan, akan kembali ke mengisi form data absensi cuti. Jika berhasil, data berhasil ditambahkan. Activity diagram absensi pegawai yang izin sama saja, tapi beda ya. Kalau di pegawai kan biasanya potongannya itu berbeda antara izin dan juga cuti. Tetapi jalan alurnya sama, tetap sama, yaitu admin memilih menu input absensi, lalu menampilkan form data input absensi, lalu mengisi form data absensi, dan sistem akan validasi. Jika benar, data akan berhasil ditambahkan, dan jika data gagal, akan
kembali ke menu mengisi form data absensi. Selanjutnya adalah activity diagram administrasi pegawai, yaitu menghapus data. Nah, admin sebagai user memilih menu hapus atau registrasi, lalu sistem akan menampilkan data hapus registrasi, yakin atau tidak. Lalu user mengisi ID hapus atau memilih data pegawai yang mana yang akan dihapus. Lalu sistem akan memvalidasi. Jika benar, sekali lagi data akan berhasil di delete. Dan jika salah, ketika menginputkan ID atau kelebihan sesuatu, false, data gagal, akan kembali pada mengisi ID atau memilih data anggota kembali ke kolom tersebut. Selanjutnya adalah activity diagram administrasi pegawai, simpan, tombol simpan. Nah, user memilih menu input administrasi, sistem akan menampilkan form data input register, lalu mengisi form data register, validasi data, lalu sama. Jika gagal akan kembali ke mengisi form data register. Begitu pula dengan administrasi tambah. Pegawai ubah juga sama. Selanjutnya adalah activity laporan harian, di mana user memilih menu laporan harian, lalu sistem akan menampilkan menu dari laporan harian. Nah, user memilih tanggal harian atau memilih hari apa yang ingin dilihat laporan. Lalu sistem akan menampilkan data laporan di absensi yang user pilih. Selanjutnya adalah laporan activity diagram dari laporan keseluruhan. User memilih menu laporan keseluruhan, lalu sistem akan menampilkan menu laporan keseluruhan, menampilkan data laporan absensi harian. Keseluruhan, menampilkan data absensi keseluruhan. Oh iya, ketika menu di sini kita membuatnya sekali klik akan tampil semua. Jadi kita membuat yang simpel. Di sini adalah activity diagram login, ya, dimana tadi ketika kita membuka user, ketika admin atau user membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan menu login. Si user memasukkan username dan password, lalu klik login, validasi jika benar atau salah. Jika benar, login berhasil dan tampilan menu utama. Jika gagal, pesan error. Dan kembali lagi ke menu login. Mungkin cukup sekian mengenai use case diagram yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Ramdan. Saya masih rekan dari tim kelompok absensi karyawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelas diagram maupun IRD. Di sini ada beberapa kelas diagram, di antara lain yaitu login, administrasi pegawai, laporan, serta absensi karyawan. Kelas diagram yang pertama itu adalah login. Di dalam login itu terdapat atribut username dan juga password, dan mempunyai metode add, edit, delete. Selanjutnya administrasi pegawai. Dalam administrasi pegawai terdapat beberapa atribut, di antara lain yaitu adalah ID pegawai, nama, jabatan, foto, dan ID jam, dan mempunyai metode simpan, edit, delete, dan cancel. Selanjutnya kelas diagram laporan. Di dalam laporan ada beberapa atribut yaitu tanggal, jam masuk, jam keluar, serta departemen. Dan mempunyai metode cancel, cetak laporan, dan cek. Dan kelas diagram selanjutnya yaitu absensi karyawan. Dalam absensi karyawan mempunyai atribut number rec, no recs,
ID pegawai, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan ID jam. Dan mempunyai metode add dan cancel. Langsung saja kita melihat database dalam PHP MyAdmin. Di sini ada beberapa tabel, yaitu yang pertama itu ada admin. Admin itu dia yang mengelola keseluruhan database dalam tersebut, dan di dalamnya terdapat username dan password yang hanya dimiliki oleh admin. Langsung kita ke tabel absen. Di dalam tabel absen itu terdapat dari no, ID pegawai, izin, tanggal, dan juga keterangan. Langsung ke tabel departemen. Di dalam tabel departemen itu terdapat ID departemen dan nama departemen. Sebagai contoh, dalam data departemen itu ada ID departemen B01 itu ya adalah nama departemen, B02 adalah nama departemennya warehouse, dan ID departemen B03 yaitu nama departemennya QI, ID departemen B04 yaitu nama departemennya ID IT, yang terakhir itu B05 ID departemen dan nama departemennya sales. Langsung saja kita ke tabel jam. Di dalam tabel jam itu terdapat ID jam, yang kedua jam masuk mulai, yang ketiga jam kerja mulai, yang keempat jam kerja selesai, dan yang kelima itu jam keluar selesai. Di sini kita ada pembagian beberapa jam kerja, yaitu ada 4 jam kerja, salah satunya non-shift dan 3 shift. Untuk shift 1, jam masuk mulainya itu dia jam 07.30 dan dia mulai bekerja itu pada jam 08.00. Dan dia selesai dia jam 15.30 dan dia bisa keluar dari PT jam 15.59 ataupun jam 4. Untuk shift 2-nya itu jam masuk mulainya dia jam 15.30 dan jam mulai kerjanya dia jam 4, jam kerja selesainya jam setengah 12 malam, dan jam selesainya jam 12. Untuk shift 3 itu dia selanjutnya berkelanjutan sih, jadi melanjutkan shift yang tadi baru selesai. Jam masuk mulai jam 23.30, jam mulai kerja jam 00.00, dan jam selesai bekerja jam 07.30, dan jam keluar selesai jam 07.59 ataupun jam 8. Ini untuk yang D itu dia jam masuk mulai buat non-shift, yaitu dia jam mulai masuknya jam 07.00, jam mulai bekerja jam 08.00, jam kerja selesai jam 17.00, dan jam keluar selesai jam 6. Sini langsung ada tabel kehadiran. Di dalam tabel kehadiran itu, di sini tempat di mana karyawan pertama daftar, ada nomor rek, ID pegawai, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan ID jam. Untuk kebetulan kita belum ada database untuk yang daftar recordnya. Langsung saja ke tabel pegawai. Di sini ada ID pegawai, ada nama, ada jabatan, ada foto, dan ID jam. Hai semua, perkenalkan nama saya Tignar. Saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem aplikasi sistem absensi ya. Di sini ada dua, di sisi klien sama di sisi admin. Di sisi klien kita menggunakan sistem scan barcode untuk absensinya. Nah, di sini ada tanggal, ada jam real time, terus di sini ada nick, terus ada foto, nama, jabatan kalau ini absennya berhasil. Nah, studi kasusnya adalah kita punya karyawan baru untuk kita daftarkan di sistem absensi ini. Oke, langsung saja kita di menu admin, kita login, kita gunakan contohnya password atau username-nya salah. Oke, berhasil, gagal. Terus kita menggunakan admin username mana sama password yang benar. Login berhasil. Nah, menunya ada data karyawan, absensi untuk izin, terus laporan keseluruhan sama harian. Terus nah, kita sudah ada satu karyawan, terus kita mau mencoba untuk tambahkan karyawan baru. Nick-nya itu N002. Namanya Yoga S. Jabatannya dia operator, defaultnya foto, karena kita belum punya foto aslinya ya.
Terus dia masuk shift 1. Oke. Nah, saya jelaskan lagi, untuk jam kerja ada 4 shift, yaitu shift 1, shift 2, shift 3 sama day shift atau non shift. Oke, kita simpan data. Data berhasil disimpan. Nah, ini juga bisa diubah atau dihapus juga bisa. Contohnya si Anton kita hapus ya. Ya, oke. Terus studi kasusnya adalah ternyata si Yoga itu sudah masuk 2 hari. Hari ini dia harusnya sudah mulai absen, tapi karena belum didaftarkan, jadi per besok dia harus absen. Dan kemarin itu dia itu izin sakit. Jadi kita tambahkan untuk dia izin sakit. Gitu ya. Kemarin tanggal 13 izin keterangannya sakit. Kita simpan. Oke. Terus di sini juga ada laporan keseluruhan. Nah, di sini karyawannya tadinya kan 2, karena saya hapus jadi 1. Oke, terus kita balik lagi ke data karyawan. Kita sudah coba untuk mendaftarkannya si Yoga S ini dengan NIK 02. Kita sekarang akan mencoba untuk mendaftarkannya ya, atau coba untuk absen lah gitu. Oke, kita balik lagi ke klien. Nah, real time nya sekarang tanggal 14 jam 8 malam, jam setengah 9 malam ya. N0002. Ini kan nicknya tadi. Kalau ID cardnya sudah dicetak, biasanya dia nggak perlu ngetik lagi, jadi udah ada scan barcode. Nah, dia ini sudah berhasil ya, Yoga S operator gitu, keluar berhasil. Jadi dia itu dia sudah pulang, karena dia kan ini jam malam, jadi waktunya pulang gitu. Tabel jamnya kita cek database-nya apakah berhasil masuk, tabel kehadirannya benar, ID pegawai 2 tanggal jam sekian dia sudah pulang, seperti itu. Terus kita cek di admin, kalau di database sudah masuk. Terus kita cek adminnya. Di laporannya. Nah, di sini laporannya itu dia sudah ada ya. Si Yoga tanggal 14, nama pegawai Yoga, jabatannya operator, masuk jam 7 tadi, terus keluarnya jam 21 gitu. Nah, karena sistem ini ya beta, mungkin masih ada beberapa kesalahan. Jika memang ada komen atau pertanyaan, bisa langsung komen di bawah ini. Kami akan mencoba untuk membalasnya dengan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.